Baik sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya masih menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini dari Bapak Ginanjar Rahmatullah. Beliau menanyakan tentang apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk tujuan ekspor. Berarti ekspor memang membutuhkan banyak dokumen. Dan sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya juga memperkenalkan bahwa sebelum saya bekerja di pabrik karet, saya juga pernah kerja di perusahaan makanan dan saya di sana sebagai manajer kawasan berikat dan ekspor impor. Makanya saya mengerti mengenai ekspor dan impor dan bagaimana kita untuk memanajemen kawasan berikat. Yang dimaksud dengan kawasan berikat itu adalah kawasan itu terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan dari mana? Aturan dari Menteri Keuangan, khususnya di Bea dan Cukai. Jadi kita terikat oleh aturan-aturan. Jadi semua transaksi di dalam kawasan berikat itu, kalau kita jual baik lokal ke luar negeri, itu semuanya membutuhkan dokumen. Dokumennya cukup banyak. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan impor, ekspor jauh lebih gampang atau lebih mudah dibandingkan dengan impor. Karena impor, setiap perusahaan harus mempunyai API. API-U atau API-P. Yang API-U itu adalah angka pengenal importir umum. Itu khusus untuk umum. Kalau untuk perusahaan pabrik, dia harus mempunyai angka pengenal importir produsen. Ini untuk kebutuhan pabrik, berarti barang tersebut itu tidak boleh dijual keluar, tapi adalah untuk konsumsi sendiri dari pabrik yang mengadakan impor. Dan orang yang tanda tangan dokumen itu namanya harus tercantum di dalam API-P atau API-U tersebut. Ini agak sulit untuk impor. Tapi kalau untuk ekspor, memang negara mempermudah kita mengirim barang atau ekspor ke luar negeri. Kalau Bapak Ibu mau tahu bahwa ekspor itu cukup gampang. Misalnya kita adalah perusahaan karet, kita mau ekspor karet. Yang paling pertama adalah negosiasi harga dulu antara pabrik karet, bagian marketingnya dengan bagian pembeli. Itu mendudukan dulu harganya berapa. Kemudian setelah harga itu sudah oke, biasanya baru membuat kontrak. Ada juga perusahaan yang menggunakan LC atau Letter of Credit. Letter of Credit itu jauh lebih aman karena ketika harganya sudah oke, dia langsung membuka LC ke bank yang ditunjuk. Dan pada saat itu, kita bagian dari pabrik, kita sudah boleh mempersiapkan barang karena bank sudah menjamin pembayaran tersebut. Nah, ketika LC itu diterbitkan, semua dokumen harus mengikuti semua yang diinstruksikan di dalam LC. Memang membuat dokumen dengan berdasarkan LC itu agak rumit karena tidak boleh ada kesalahan walaupun titik koma. Kalau ada kesalahan sedikit yang tidak sesuai dengan LC, kita akan kena denda per masalah. Misalnya salah titiknya 1 itu didenda. Kalau ada salah lain lagi yang komanya atau salah tulisan itu juga mendapat denda. Jadi menggunakan letter of credit itu juga harus hati-hati dalam membuat dokumen. Sekarang perusahaan banyak menggunakan trust. Trust artinya kepercayaan, cukup menggunakan kontrak. Setelah barangnya itu sampai di kapal, kalau jualnya sejak FOB, maka uangnya langsung cair. Sebaiknya kita menjual FOB. Karena kalau CNF, misalnya barang baru sampai di sana baru cair, kadang-kadang banyak sekali permasalahannya. Menjual FOB itu jauh lebih aman. Nah, saya kembali kepada dokumen. Dokumen pertama yang dipersiapkan itu adalah PEB. Biasanya kalau kami di kawasan berikat dulu, itu namanya BC30. Tapi secara umumnya orang menyebutnya sebagai PEB, pemberitahuan ekspor barang. Nah, di dalam PEB ini itu sebenarnya di aturan yang dibuat oleh Bea Cukai, aturan Bea Cukai itu sudah ada jelas bagaimana tata cara untuk mengisi PEB tersebut. Yang paling penting di dalamnya adalah untuk pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar termasuk HS. Nomor HS-nya berapa? Jangan salah isi. Kalau misalnya ekspor karet ini pajaknya misalnya masih 0%, kalau kita salah isi misalnya ke yang lain, ternyata kena pajak, kita berarti ditagih pajaknya ke perusahaan atau bagian ekspor. Maka kita harus hati-hati dalam mengisi HS tersebut. Kalau tidak mengerti, silahkan Bapak Ibu bagian eksportir ini bisa dikomunikasikan dengan pihak Bea dan Cukai. Di dalam PEB ini juga ada lampiran di belakangnya, itu ada mengisi tentang dokumen apa yang terlampir, seperti selain PEB itu ada invoice atau yang biasa kita sebut sebagai commercial invoice atau faktur jual beli, yang transaksi jual beli itu invoice.
Setelah itu packing list. Packing list itu berisi tentang barang-barang yang akan kita kirim. Memang kalau kita lihat packing list dengan invoice sedikit perbedaannya. Kalau invoice hanya tambahannya ada harga, sedangkan packing list tidak. Ketika hal itu sudah lengkap, itu langsung diproses di bea cukai. Bea cukai kalau sudah menyetujui ekspor tersebut, nanti akan mengeluarkan namanya NPA, Nota Persetujuan Ekspor. Ketika nota persetujuan ekspor itu sudah dikeluarkan, berarti barang ini sudah boleh dikeluarkan. Nah, pada saat barang itu sudah selesai, kita harus menunggu namanya SI atau instruksi mengenai pengapalan. Nah, ketika itu sudah turun, kita sudah boleh mengapalkan. Jadi kita harus mencari kapal yang sesuai, kapan tanggal kapalnya, jadwal kapalnya. Kalau sudah sesuai, SI-nya sudah terbit, kita sudah boleh loading atau pengapalan. Kemudian setelah pengapalan tersebut, dari pihak pelayaran itu akan menerbitkan BL, Bill of Lading. Ketika Bill of Lading itu diterbitkan, berarti kapal ini sudah mau berangkat. Dari PEB, invoice, dan juga packing list, termasuk BL, NPA, itu semua dirangkap. Dan setelah kapal berangkat, itu diserahkan salah satu arsipnya kepada pihak bea cukai. Memang ada dokumen lain lagi seperti untuk asuransi, jelas pasti kita harus menggunakan asuransi karena yang barang kita kirim itu kalau terjadi permasalahan di laut, otomatis pengusaha eksportir akan mengalami kerugian, maka mereka wajib untuk mengasuransikan barang-barang tersebut. Terus kalau di karet ini kita juga menggunakan palet, ya. Jadi palet itu jangan dianggap remeh karena palet itu biasanya kalau ada negara tertentu yang mau minta dokumen-dokumen khusus dan yaitu fitosanitari yang diterbitkan oleh Balai Karantina. Jadi fitosanitari di sana itu menjelaskan bahwa kayu-kayu itu sudah terbebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina. Jadi kalau itu tidak ada, negara di sana tidak akan terima karena ditakutnya bahwa organisme atau pengganggu tumbuhan yang tidak ada di sana itu akan terbawa dari negara kita. Makanya itu fitosanitari itu salah satu syarat untuk ekspor. Jadi sebenarnya cukup simpel saja. Yang jelas kunci utamanya adalah pada bea dan cukai. Kalau bea dan cukai itu sudah menyetujui mengeluarkan nota persetujuan ekspor, berarti kita hanya tunggu prosesnya saja. Setelah semua persyaratannya yang tadi PEB, NPA, nota persetujuan ekspor, invoice, packing list, asuransi, BL, kalau itu semua sudah oke, sudah selesai semuanya, kapal sudah berangkat, nah kita lihat dulu FOB yang mana. Kalau misalnya contohnya saya berada di Kalimantan, katakanlah kita di sini ekspor langsung tidak melalui Surabaya, berarti kita katakan FOB Surabaya. Berarti ketika barang-barangnya itu sudah turun ke kapal, BL sudah terbit, berarti kan FOB Surabaya, kita langsung merekap semua dokumennya untuk mencairkan uang pembayaran tersebut. Jadi ada lagi hampir saya lupa, yaitu mengenai CO. Mengenai karet ini harus ada CO yang diterbitkan oleh perdagangan, yaitu Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Itu juga penting. Dari negara yang kita tuju itu tidak akan menerima barang kita. Terus setelah CO yang dibutuhkan juga biasanya surat keterangan mutu. Biasanya itu diterbitkan oleh pihak laboratorium perusahaan yang menyatakan mengenai mutu yang kita produksi tersebut. Ada juga mungkin dari pembeli atau nasabah itu meminta dokumen-dokumen lain. Jadi perusahaan hanya tinggal untuk mengikuti permintaan-permintaan itu. Kalau misalnya itu semua ada di dalam, kalau dia menggunakan LC, semua itu sudah tertuang di dalam LC. Tapi kalau di kontrak, semuanya sudah tertuang di kontrak. Kita hanya mengikuti permintaan dari pembeli. Orang katakan pembeli itu adalah raja. Benar, kita harus mengikuti semua persyaratan yang telah digariskan. Apalagi menggunakan LC, salah satu saja kita tidak menuruti, uang itu tak bisa dicairkan. Jadi kita harus mengikuti semua syarat yang setelah digariskan di dalam LC ataupun di dalam kontrak. Nah, ini saja yang saya jelaskan mengenai ekspor. Mudah-mudahan Bapak Ginanjar itu bisa lancar dalam proses ekspornya. Jika masih ragu, Bapak bisa bertanya kepada bea cukai terdekat. Karena bea cukai selain mereka mengurusi ekspor impor kita juga bisa meminta mereka untuk menjadi konsultan atau memberikan penerangan kepada kita. Saya bisa ekspor dan impor itu juga belajar dengan pihak bea dan cukai. Dan kebetulan pada saat itu saya sebagai manajer kawasan berikat
di kawasan berikat itu ada namanya kepala hanggar. Jadi dari bea cukai itu ada mengutus satu orang atau dua orang yang namanya kepala hanggar. Dia tempat tinggalnya di dalam perusahaan dan mengawasi semua lalu lintas barang tersebut. Sehingga saya mempunyai kesempatan belajar lebih banyak dari orang lain. Biasanya orang lain kalau mau bertanya harus ke kantor pelayanan bea dan cukai terdekat, sedangkan saya tidak perlu. Karena bea cukai itu diutus oleh kantor pelayanan itu untuk mengawasi lalu lintas barang di kawasan berikat. Itu saja, terima kasih. Semoga Bapak Ginanjar bisa melaksanakan ekspor itu dengan baik dan sukses. Baik Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, luar biasa.